kita ngurus buang penat biar enggak stres apalagi galau. Ta'lim wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal tamassuk bi kitabillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, atau lengkapnya adalah Al-Azkar min kalami Sayyidil Abrar, ta'lif Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid, seorang imam yang alamah, banyak ilmunya, luas ilmunya. Al-Mujtahid adalah seorang mujtahid yang mencapai derajat mujtahid. Muhyiddin, seseorang yang telah menghidupkan agama. Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang lahir pada tahun 631 Hijriah dan wafat pada tahun 676 Hijriah. Seorang ulama besar, terkenal sebagai seorang mujtahid yang dengan keberkahan daripada umur, keikhlasan daripada niatnya, kitabnya dipelajari sampai hari ini yang sudah ratusan tahun yang lalu. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada ikut mewarisi apa yang beliau wariskan di dalam kitab-kitab beliau. Pagi hari ini kita masih pada kitab Tilawatul Quran. Pada minggu yang lalu kita telah membahas tentang seorang tabi'in yang bernama Imam Mujahid. Nah, dalam keterangannya beliau mengkhatamkan Al-Quran itu antara Isya dan antara Maghrib dan Isya. Nah, sekarang dalam keterangan selanjutnya kita akan melihat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa ammal ladzina khatamul qur'ana fi rak'atin, dan adalah orang-orang yang telah mengkhatamkan Al-Quran itu di dalam rakaat mereka ketika mereka melaksanakan solat. Fala yuhsuna, maka jumlahnya tak terhitung banyaknya. Karena banyaknya jumlah mereka, faminhum, dan di antara mereka itu, yakni sahabat Nabi yang telah mengkhatamkan Al-Quran di dalam rakaat solatnya adalah Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah, juga menantunya Rasulullah. Bahkan Utsman bin Affan ini mendapatkan julukan Zunnurain, seseorang yang mendapatkan dua cahaya. Kenapa mendapatkan dua cahaya? Karena beliau inilah yang menikahi daripada anak Rasulullah, dua anak perempuan Rasulullah. Lalu kemudian wafat, selanjutnya Rasulullah menikahkan anaknya yang selanjutnya kepada beliau, seorang sahabat, salah satu orang yang disebutkan termasuk daripada yang dijamin masuk surga. Jadi dalam sebuah hadis, ada hadis yang menyatakan tentang kabar gembira, yang isi kabar gembira itu langsung dari lisan Rasulullah, bahwasanya 10 orang yang disebutkan di dalam hadis tersebut dijamin masuk surga. Maknanya bukan berarti yang lain tidak dijamin, seluruh sahabat Rasulullah itu dijamin masuk surga.
tetapi tingginya derajat mereka yang 10 ini sampai-sampai disebutkan secara khusus. Salah satu di antara mereka itu adalah Sayyidina Utsman ibnu Affan. Beliau adalah menantunya Rasulullah sekaligus sahabatnya, orang yang kaya raya di kalangan sahabat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang kisah daripada sahabat Utsman bin Affan ini sudah sangat masyhur. Itu persediaan minum dari orang-orang muslim itu belum terjamin. Tiba-tiba ada di situ sebuah sumur yang milik orang Yahudi. Nah, orang Yahudi ini nggak mau menjual sumur itu, sedangkan jikalau sumur itu tidak dimiliki oleh orang muslim, maka pada saat terjadi peperangan dikhawatirkan stok air untuk minum pasukan kaum muslimin itu tidak ada. Maka Sayyidina Utsman itu berkata pada sahabatnya, tanyakan kepada seorang Yahudi itu berapa uang yang dia mau untuk dia jual sebuah sumur itu. Kalau dia berucap saya beli tanpa ditawar, maka pada saat itu dijuallah seorang Yahudi tadi itu, menawarkan dengan harga yang luar biasa, sekitar 20.000 dirham. Nah, satu sumur yang kecil, namanya orang Yahudi. Orang Yahudi itu dari dulu memang tabiatnya memang luar biasa. Satu sumur yang dangkal tapi ada airnya, dia tahu orang muslim itu butuh, maka dia jual dengan harga yang tinggi. Ditawar berapa? Ditawar harga penjualannya itu 20.000 dirham. Kalau dikalkulasikan dalam rupiah itu sekitar 8 miliar satu sumur kecil. Maka kata Utsman bin Affan, jangan ditawar lagi, ambil itu semuanya, ambil sumur itu, saya yang bayar. Pada saat itu langsung dibayar secara cash, dipikul uang, bawa serahkan kepada orang Yahudi itu. Nah, beliau ini termasuk orang yang merutinkan dalam mengkhatamkan Quran di dalam sholatnya. Terkenal sekali Utsman bin Affan ini adalah seorang sahabat yang cinta kepada Quran. Cara penulisan Al-Quran disempurnakan dalam satu kitab pada saat itu di dalam Tarikhul Islam yang ditulis oleh Profesor Dr. Ahmad Salabi, seorang ahli sejarah yang ada di Al-Azhar itu. Beliau menceritakan tentang di zaman Utsman bin Affan itu ditulis Al-Quran itu kemudian dikirimkan ke negeri-negeri yang dalam kekuasaan Islam. Ada yang dikirim ke Persia satu kitab, seperti itu dulu. Luar biasa berharganya Al-Quran itu, ditulis dengan tangan sendiri. Satu negara cuma punya satu, dikasih satu-satu. Nah, kemudian daripada 4 Al-Quran yang disebarkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan itulah, dari situ yang menyebar Al-Quran ke seluruh dunia itu dengan salinan tangan. Dulu para ulama itu punya tradisi menyalin Al-Quran sendiri, yaitu tulis Quran sendiri sebagai tabarukan, mengambil keberkahan dari Quran itu. Tiap-tiap orang itu, orang-orang ulama-ulama zaman dulu lah, lagi masih zaman Belanda, mereka tulis sendiri dengan tangan mereka punya itu. Sebagian dikisahkan demikian. Jadi, nah, beliau ini seorang Utsman bin Affan adalah orang yang sangat cinta kepada Rasulullah, dan yang menjadi ciri khas beliau adalah seorang yang pemalu. Beliau adalah seorang yang cinta kepada Al-Quran dan tidak pernah dan orang yang sangat lembut hatinya. Beliau ini termasuk orang yang wafatnya sebagai syahid, disembelih oleh pemberontak, dan beliau ini menghembuskan napas yang terakhir ketika sedang membaca Al-Quran. Jadi ada pemberontak ketika beliau ini menjabat sebagai khalifah. Ada orang-orang Khawarij, orang-orang yang tidak puas dengan cara beliau dalam memerintah, terkena hasud, terkena fitnah. Akhirnya beliau ini diserang, dikepung istananya. Kemudian beliau sedang membaca Al-Quran, datang Sayyidina Hasan kepada Sayyidina Utsman ini, ditanya, engkau adalah sahabat Rasulullah, kami memiliki banyak pasukan, seandainya engkau mengizinkan kami akan melindungimu
dan kami akan berperang sampai mati. Kata beliau, jangan, karena yang akan berperang itu siapa? Yang akan berperang itu orang Islam dengan orang Islam juga. Seandainya mereka itu menginginkan nyawa saya, maka seandainya nyawa saya ini ditakdirkan ada di tangan mereka, maka tidak akan bisa menghalangi mereka. Biarkan mereka melaksanakan apa yang menjadi ketentuan Allah terhadapku. Bahkan di dalam riwayat yang ditulis para ulama itu, beliau ini berkata, dan sangat masyhur, seorang sahabat Utsman bin Affan, beliau berkata kepada seorang sahabatnya, baru saja pada saat kejadian pada saat itu Rasulullah sudah wafat, sudah lama wafat, karena Rasulullah ini wafat pada tahun 11 Hijriah, tahun 11 Hijriah, kemudian digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, baru kemudian Utsman bin Affan. Pada saat beliau ini sedang membaca Quran itu kan sedang berpuasa beliau, lalu didatangi Rasulullah, wahai Utsman, engkau akan berbuka puasa bersama kami. Daripada itulah beliau itu punya keyakinan bahwa hari itu beliau akan syahid. Maka beliau terus saja membaca Al-Quran sampai seorang Khawarij itu datang dengan membawa pedang, memegang jenggotnya lalu menyembelihnya pada saat itu. Dan Al-Quran yang ada tetesan darah daripada seorang sahabat Utsman bin Affan itu masih disimpan sampai sekarang. Ya, saya sendiri belum pernah lihat, tapi guru-guru saya bercerita bahwa mereka telah menyaksikan itu. Jadi Al-Quran yang pegangan Utsman bin Affan ketika beliau syahid itu, darahnya mengalir di atas Al-Quran. Ini bukti bahwa beliau adalah orang yang sangat cinta kepada Al-Quran, sampai wafat sekalipun berpegang kepada Al-Quran, dan percikan-percikan darah itu masih ada pada Al-Quran yang sekarang disimpan. Konon disimpan di museum yang ada di Turki, karena memang kekuasaan Islam itu yang terakhir itu adalah ketika pusat pemerintahannya ada di Turki Utsmani yang ada di negeri Turki. Nah, beliau Utsman bin Affan orang yang mengkhatamkan Quran di dalam solatnya. Selain daripada beliau, siapa lagi? Wa Tamim ad-Dari, terkenal juga. Kemudian Sa'id bin Jubair. Di antara mereka ini adalah orang-orang yang telah mengkhatamkan Al-Quran di dalam solatnya. Selain daripada mengkhatamkan Al-Quran di dalam solat, mereka ini termasuk orang yang mengkhatamkan Al-Quran itu dalam setiap minggunya. Ketika memulainya dengan mengkhatamkan di malam Jumat, maka mereka akan khatam di malam Kamis, sehingga malam Jumat berikutnya sudah memulai dari juz awal lagi. Begitu terus menerus mereka lakukan karena cinta mereka kepada Al-Quran. Wal mukhtar anna zalika yakhtalifu bi ikhtilafil asqas, faman kana yazharu lahu bidaqiqil fikri lataifu ma'arifu falyaqtasir ala qadrin yahsulu lahu ma'ahu kamalu fahmi ma yaqra'u wa kadza man kana mashghulan binashril ilmi. Akan tetapi, kata Imam Nawawi, bagi orang-orang yang punya waktunya sempit, beliau sibuk kerja, banyak kerjanya, atau orang-orang yang disibukkan dengan menyebarluaskan ilmu atau mengajarkan ilmu, maka hendaklah mereka ini menyingkatkan bacaannya, artinya tidak terlalu banyak membacakan Quran itu, sehingga mereka akan menjadi berkurang kesempatan mereka di dalam belajar ilmu atau menyebarkan ilmu. Jadi betapapun mulianya membaca Quran ini, tetap juga masih kalah dengan yang namanya menuntut ilmu atau menyebarkan ilmu. Karena ketika kita membaca Quran ini, betapapun banyak kita baca, maka itu manfaatnya untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Akan tetapi jika itu berkaitan dengan ilmu, kita menyebarkan ilmu atau kita menuntut ilmu, maka kemaslahatannya tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain, minimal untuk keluarga kita, istri, anak, dan lain sebagainya. Nah itu. Au faslil hukumati bainal muslimin, atau orang-orang yang menjelaskan hukum-hukum agama kepada kaum muslimin, yakni daripada para guru. Au ghairi zalika min muhimmatid din, atau orang-orang yang disibukkan dengan perkara-perkara penting di dalam agama. Wal masalihil ammati lil muslimin, atau urusan-urusan umum di kalangan kaum muslimin. Falyaktasir ala qadrin la yahsulu bisababihi ikhlalun
bima huwa mursadun lahu, hendaklah ia tidak terlalu banyak membaca Quran itu, sehingga dengan banyaknya baca Quran itu bisa melalaikan dia daripada tugas-tugasnya itu. Jadi orang yang punya tugas nggak apa-apa nggak banyak baca Quran, nggak banyak ya, bukan nggak apa-apa nggak baca, tapi nggak apa-apa nggak banyak. Dan nggak banyaknya itu berapa? Kemarin berapa yang paling sedikit kita baca? 20 ayat dalam setiap malam. Jadi sesibuk-sibuknya orang, janganlah sampai ia ini terlewatkan dari membaca Quran dalam waktu sehari semalam itu 20 ayat. Itu yang paling sedikit. Tapi kalau kita, meskipun kita kerja, malam masih pulang juga kan, masih di rumah, malah masih sempat kumpul-kumpul, ngopi, ngeteh sama-sama, nongkrong sampai malam, masih banyak waktu kita. Jadi kita ini termasuk pekerja, tapi pekerja yang tidak terlalu berat lah. Malam kita masih di rumah, ya, malam masih di rumah. Wa illam yakun min haula'il mazkurin falyastaksir ma amkanahu min ghairi khurujin ila haddil malali awil hazramati wa qad kariha jama'atun minal mutaqaddimina al-khatma fi yaumin wa lailatin wa yadullu alaihi. Nah, tetapi kata Imam Nawawi, bagi orang yang tidak sibuk, tidak banyak kerjaannya, maka hendaklah ia itu memperbanyak bacaannya. Sebab seukuran apa banyak bacaannya itu? Ya sebanyak-banyaknya. Secepat apa lisan membaca Quran? Ya secepat-cepatnya, sampai pada batasan tidak keluar daripada hukum-hukum qiraah. Jadi kalau kita cepat bacanya tapi keluar daripada hukum-hukum qiraat, hukum-hukum tajwid, maka tidak boleh. Tapi kalau bisa cepat membacanya tetapi tetap makhraj hurufnya, panjang dan pendeknya disesuaikan, bacaannya dengan tartil, maka dianjurkan yang demikian itu. Kenapa? Karena banyaknya bacaan akan banyak pula pahalanya. Akan tetapi sebagian ulama-ulama terdahulu juga ada yang memakruhkan kalau mengkhatamkan Quran itu dalam waktu satu malam. Kenapa? Karena ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma rawainahu bil asanidis sahihati, apa-apa yang telah kami riwayatkan dengan sanad-sanadnya yang sahih, fi sunani Abi Dawud, di dalam sunan Imam Abi Dawud, wa Tirmizi dan Imam At-Tirmizi, wa Nasai dan Imam An-Nasai, wa ghairiha dan yang selain dari mereka, an Abdullah bin Amr ibn al-As, dari Abdullah bin Umar bin al-As radhiyallahu anhuma qala, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yafqahu, tidak akan ia bisa memahami, man qara'al qur'ana, barang siapa yang membaca Al-Quran, fi aqalla min salasin, dalam waktu kurang dari 3 hari. Nah, jadi orang yang membaca Quran kurang dari 3 hari itu tidak akan bisa memaknai artinya. Jadi maksud daripada hadis ini, kalau kita baca Quran itu sambil merenungi isinya, maka tidak dianjurkan kurang dari 3 hari. Artinya paling cepat tuh 3 hari. Itu yang bisa direnungi maknanya. Jadi kalau kita baca Quran sambil merenungi maknanya, maka paling cepat khatamnya itu 3 hari sekali. Tetapi kata Imam Nawawi, kalau dia bacanya bukan tujuan untuk mentadabburi, tetapi untuk memperbanyak bacaan dalam niatnya ketika berzikir, maka diperbolehkan orang tersebut mengkhatamkan Al-Quran kurang daripada 3 hari itu. Wa amma waqtul ibtida'il khatmi, dan adapun waktu dimulainya khataman Quran itu, fahuwa ila khiyaril qari, maka ia terserah pilihannya kepada seorang pembaca. Jadi baca Quran dianjurkan, kapan memulai membacanya terserah masing-masing, dipilih saja dia memulainya kapan. Fa in kana mimman yakhtimu fil usbu'i marratan
Memulai bacaannya itu tidak ditentukan harus malam apa, diserahkan kepada orang masing-masing. Faqad kana Utsman, adapun Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yabtadi'u lailatal jum'ati, beliau memulai bacaannya itu pada malam Jumat, wa yakhtimu lailatal khamis, lalu khatamnya di malam Kamis. Nah, jadi berapa hari itu? Mulai malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, ya, atau malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis. Begitulah hadirin sekalian, para sahabat-sahabat terdahulu itu di dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Mereka kerja sebagaimana kita kerja, bahkan lebih pekerjaannya daripada kita. Mereka berperang bahkan, karena pada saat itu memang masa-masa penyebaran daripada agama Islam, dan mereka sebagian adalah seorang presiden, khalifah yang lebih luas kekuasaannya daripada presiden. Kalau presiden itu berkuasa hanya pada satu negaranya saja, tapi kalau khalifah semua wilayah yang di dalam kekuasaannya beliaulah yang menjadi pemimpinnya, itu berkhalifah. Dengan begitu banyak wilayah yang dikuasai, begitu banyak tugasnya mengatur menteri-menteri, di siang hari tidak pernah istirahat daripada bekerja, di malam hari disibukkan dengan Al-Quran. Maka pantaslah mereka disebut sebagai khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi, kata Nabi, adalah generasiku. Summal ladzina yalunhum, summal ladzina yalunhum, kemudian satu generasi setelah mereka, dan satu generasi lagi setelah mereka. 3 generasi disebut generasi terbaik di antara generasi umat ini. Generasinya sahabat, generasinya Rasulullah disebut sahabat. Generasi yang ketemu dengan sahabat Nabi ini disebut tabi'in. Generasi yang ketemu dengan tabi'in disebut tabi'ut tabi'in. 3 generasi terbaik umat ini, disitulah puncak kejayaan ilmu di dalam agama Islam. Jadi ilmu ini puncaknya, kalau agama Islam, ilmu agama ini puncaknya dulu semakin dekat kepada Rasulullah, itu ilmu yang paling baik, bukan yang kekinian. Tapi kalau ilmu dunia, semakin maju, semakin tua dunia, semakin maju ilmunya. Jadi kita kalau mau mengikuti pemahaman-pemahaman yang lebih betul, maka pemahaman kita kembali kepada para ulama-ulama terdahulu. Tapi kalau masalah ilmu duniawi, maka kita merujuk kepada orang-orang yang ada di zaman sekarang. Ilmu bikin bangunan, ya kalau kita merujuk pada ulama-ulama salaf terdahulu, ya amruk rumah kalau bikin rumah seperti ini. Kenapa? Nah, belum ada pakai baja dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mau merujuk tentang ilmu agama, nah inilah kitab-kitab ini yang ada 900-an ribuan tahun yang lalu sudah mereka tuliskan dengan jari-jari mereka dengan penuh keikhlasan. Mereka wariskan kitab-kitab ini untuk menjadi panduan bagi kita agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Demikian saja kajian kita pada subuh hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ini bisa mengisi waktu kita, dan kita diberikan Allah kebaikan atas keberkahan daripada menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.